Halo teman-teman Storynema, udah boker. Seperti biasa buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Buat para balsam setia Storynema, sehat selalu ya permen. Oke, kali ini Nema bakal nyeritain alur dedek gemes Jepang requestan balsamer nih men. Judulnya J2K. Dan karena nih alur pasti isinya spoiler semua, jadi langsung tonton aja deh ya, daripada baru ludah. So gimana? Udah siapin balsam? Oke lah, percuma nyocos kalau kalian gak paham. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Berawal dengan Kaku Montoya, gadis unyu berumur 16 tahun yang mau ikut blind date karena diajak sama Yaguchi, teman sekolahnya yang sama-sama kawaii. Tapi, pas ikut tuh blind date, Kaku harus pura-pura jadi gadis berumur 22 tahun. Di sisi lain, kota Sagano, yang kebetulan cowok yang ketemu di kencan butanya, kelihatan kesengsem tuh sama dek Kaku. Tapi, pas mereka jalan pulang bareng, kota shock tuh. Soalnya baru tahu kalau Kaku ternyata masih bocil berumur 16 tahun. Diceramain dong sama kota. Menurutnya, kelakuan Kaku itu sembrono dan cuman anak nakal doang yang ngelakuin kayak gitu. Dibilang anak nakal sama nih cowok biasa-biasa aja, ganti Kaku tuh yang ngamuk. Sambil nahan dongkol, dia langsung cabut ninggalin tuh kampret gitu aja. Tapi emang dasar apes. Dek Kaku ini digangguin sama preman kampung yang kebetulan satu geng dari teman sekelasnya yang bernama Okami. Dan saat itu, Kaku sempat kena timpuk Okami men. Untung aja, kota segera datang buat nyelamatin Kaku dari tuh kumpulan sampah masyarakat. Ya, walaupun dek Kaku akhirnya terluka karena sempat kepukul Okami. Dari kejadian itu, Kaku akhirnya tahu kalau kota ternyata seorang polisi. Sementara kota ternyata udah kenal tuh sama Okami. Malah kelihatan kayak udah kenal lama gitu. Nah, pas nemenin dek Kaku di rumah sakit, kota ngomong kalau dia nggak mau pacaran sama anak SMA. Apalagi cabe-cabean. Kalau itu sih demenan Nema. Si kota ini takut kalau ntar bakalan banyak gosip yang nggak enak didengar. Kayak Lambe Turah. Ngedenger itu, dek Kaku langsung sedih men. Soalnya dia udah terlanjur jatuh tinja tuh sama kota. Si kotai langsung lanjutin ngomong, ternyata juga suka nih sama dek Kaku. Cuman dia nggak mau kalau pakai pacaran segala, maunya langsung kawin biar halal. Sedep. Seketika tampang Kaku yang awalnya horor langsung icikiwir tuh men. Gimana nggak cengar-cengir diajak nikah sama polisi loh. Ya walaupun nggak kantang-kantang amat sih. Setelah membulatkan tekad dan memadatkan niat, asik, kota ke rumah Kaku nih. Dia ngutarain niatnya ngelamar Kaku ke orang tuanya. Awalnya sih bapaknya Kaku ini nggak setuju, soalnya umur mereka kan beda jauh. Masa anak gadisnya mau dinikmatin om-om? Ternyata pikiran ayah Kaku nggak sesempit kolor Nema. Ngelihat kalau anaknya bahagia sama tuh cowok, dia akhirnya merestui tuh men. Asik-asik, bisa nyangkul nih. Singkat cerita, Kaku sama kota akhirnya nikah, terus tinggal serumah men. Tapi yang tahu kalau Kaku udah nikah dan tinggal serumah sama kota, ya cuman Yaguchi, kan sohibnya. Jadi teman-temannya yang lain nggak ada yang tahu. Sejak tinggal serumah, Kaku berusaha sebaik mungkin buat jadi istri yang baik nih men. Ya bersih-bersih, nyuci, masak. Ya masa nggak nganu, kan udah halal. Pokoknya dia bahagia banget tuh tinggal sama kota. Besoknya nih, sepulang sekolah, Okami nyamperin dek Kaku buat minta maaf karena udah mukul dia malam itu. By the way, Okami ini sebenarnya baik kok. Mandiri lagi. Dia mau kerja apa aja untuk memenuhi keperluannya sendiri. Soalnya keuangan keluarganya lagi kurang bersahabat. Bahkan ayah tirinya hobi banget nyiksa dia dan sering minta duit sama ibunya. Gak jarang mukanya bonyok gara-gara abis diajar bapak tirinya. Nah, karena Kaku cerita sisi lain dari Okami, Yaguchi sama Jiro akhirnya ngajak Okami buat ikutan terlibat dalam festival budaya yang bakal diadain sekolah mereka. Awalnya sih Okami nolak,
Tapi karena mereka tulus dan kekeh banget, akhirnya Okami mau tuh ikut ngebantu mereka. Sampai akhirnya pas Kota jemput Kako di sekolahnya, di dalam mobil Kako nanya nih soal Okami. Karena menurutnya Kota punya banyak informasi tentang Okami. Gara-gara itu mereka malah berantem. Soalnya Kota ngomong kalau dia nggak bakal ngasih tahu Kako tentang rahasia Okami, karena itu adalah data rahasia kepolisian. Jadi orang luar nggak boleh tahu urusan kepolisian. Dek Kako sedih tuh ngedenger omongan suaminya. Padahal kan dia udah jadi istri, tapi Kota masih aja nganggap dia orang luar. Hari-hari pun berlalu. Di kantor polisi, Kota dapat kabar kalau terjadi keributan di rumah Okami dan buru-buru ke sana. Pas udah nyampe, Okami nggak mau ngaku dan ngomong kalau nggak terjadi apa-apa. Jelas, Kota nggak percaya dong. Wong muka Okami banyak semua gitu. Nah, pas lagi ngeyakinin Okami buat jujur, laku ayah tiri Okami keluar. Kesempatan tuh, Kota langsung ngajak tuh bapak-bapak saraf ke kantor polisi buat dimintai keterangan. Soalnya, udah banyak kejadian kekerasan yang dirasa sering dia lakukan ke Okami dan juga ibunya. Acara festival sekolah udah hampir tiba nih men. Tapi, Okami masih belum muncul tuh di sekolah. Padahal, Jiro sama Yaguchi udah nyiapin seragam buat dia. Abis rapat kecil-kecilan, mereka bertiga akhirnya mutusin datang ke rumah Okami buat mastiin keadaan Okami. Dan pas udah nyampe, lah kok si kampret Okami ini malah ngomong kalau dia nggak bisa ikut festival. Alasannya cuman gara-gara ada keperluan lain yang harus dia urus. Akhirnya tanpa diajak, Kako dan yang lain ngikut aja tuh masuk ke rumah Okami. Dan mereka langsung shock tuh pas ngelihat kondisi rumah Okami kayak otak Nema, kotor dan berantakan. Usut punya usut. Penyebabnya sih karena Okami habis disiksa tuh sama ayah tirinya. Sebagai teman, tentu aja mereka ngebantu beresin isi rumah Okami biar Okami nggak punya alasan lagi buat bolos dari festival sekolah. Dan ngelihat perhatian tulus dari teman-teman barunya, tangis Okami pun pecah men. Akhirnya acara festival pun dimulai. Dedek gemes Kako pakai kostum kura-kura yang tentu aja bikin dia makin unyu tuh men. Pipinya itu loh, jadi pengen ngemut. Nggak ada angin nggak ada kentut, lah kok Kota tiba-tiba nongol. Kaget dong dek Kakonya. Soalnya sebelumnya Kako udah ngajak Kota buat ikutan, tapi Kota ada tugas dari kantor. Terus Kota diajak masuk ke ruangan kostum buat nyamar jadi seorang siswa, biar nggak ketahuan. Dan mereka pun indah-indahan bareng men. Pas festival udah setengah jalan, tragedi menghampiri men. Gak tahu kesurupan jin apa, para berandalan sebelumnya ternyata masih dendam tuh sama Okami. Mereka datang ke sekolah, berencana buat nyulik Okami. Tapi karena Okami gak pernah sendirian, mereka mutusin buat nyulik Kako yang kebetulan lagi sendirian buat jadiin umpan mancing si Okami. Untung aja Kota sempat ngelihat kejadian itu dari jauh men. Ya shock, ya marah, ya panik. Tapi Kota langsung nyariin Okami buat nunjukin markas mereka. Dan sesampainya di markas para sampah masyarakat, pertarungan pun tak terhindari. Nani ga imoto da kora? Sialnya, demi melindungi Kako, Kota malah kena tusukan di perutnya. Dengan segera, Kota pun langsung dibawa ke rumah sakit. Kako ngerasa sedih banget. Dia ngerasa bersalah dan bener-bener ketakutan. Soalnya dia nggak pengen ngeliat orang yang dia cintai sampai ngalamin hal ini. Sampai akhirnya, Kako ngerasa udah nggak sanggup lagi mikul beban kayak gini. Karena Kako nggak mau ngeliat Kota meninggoy gara-gara ngelindungin dia, Kako milih pisah sama Kota men. Kako balik ke rumah orang tuanya, terus tinggal di sana lagi. Gak tahu udah berapa lama mereka gak saling ketemu lagi. Sampai suatu pagi, Kako yang lagi berangkat ke sekolah dari rumah orang tuanya melihat Kota yang lagi dinas. Karena gak pengen ketemu, Kako pun buru-buru nancap gas demi ngehindar dari Kota. Walah deh, sampai segitunya. Untung bini Nema baik, tapi bohong. Sementara di tempat lain, Okami lagi sibuk beres-beres pindahin barang-barang di rumahnya ke dalam mobil box. Gak lama, Kota nyamperin tuh. Okami pamit ke Kota kalau hari ini dia sama emaknya mau pindah ke kampung halaman biar bisa nata lagi hidupnya untuk jadi lebih baik.
Ngedenger itu, Kota ngerasa kehilangan dengan kepergian Okami. Soalnya, perjalanan hidup Okami selama ini mengingatkan kehidupan Kota 10 tahun yang lalu. Sambil ngerasain nostalgia, Kota akhirnya mengiringi kepergian Okami dengan kata-kata motivasi agar dia bisa dapat yang terbaik di tempatnya yang baru. Waktu pun berlalu dengan kencang. Suatu hari, ada acara yang bertemakan polisi di sekolah Kaku. Siapa sangka, ternyata Kota jadi salah satu pembicaranya nih men. Pas sesi tanya jawab, Yaguchi ngajuin pertanyaannya yang mewakili apa yang dialami Kaku. Dia nanya, kenapa kalau jadi polisi kita harus mempertaruhkan nyawa? Terus kenapa juga orang masih mau jadi polisi? Di situ, Kota nyeritain kisah masa lalunya nih men. Dimana saat itu ayahnya meninggal karena udah ngelindungin dia. Tapi menurut dia, jadi polisi itu bukan soal mempertaruhkan nyawa demi orang yang dicintai, melainkan untuk terus bertahan hidup bersama orang yang dicintai. Buset, dalam banget nih kampret kalau udah ngomong. Seketika, Kaku akhirnya tersadar kalau nggak seharusnya dia ngejauh dari Kota cuman karena dia seorang polisi dan bisa mati kapan aja demi melindungi dia. Hati Kaku pun bener-bener pilu men. Setelah sadar kalau masalah mereka cuma karena kesalahpahaman, akhirnya begitu acara kelar, Kota buru-buru balik ke aula buat nyariin Dek Kaku men. Begitu juga Dek Kaku. Cie, kompak cie. Sampai akhirnya mereka kangen-kangenan berdua tuh di sana. Kayak dunia milik berdua, yang lain cuman kuman. Romantis-romantisan deh tuh. Dan pas mereka mau nyeruput bibir, kelar. Jadi kangen bini. Buat para balsemer, tetap jaga kondisi dan pikiran ya men, biar kalian selalu sehat kalau nonton Story Nema. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.